main dari hutan, dari sungai. Ro, kamu itu jangan main ke hutan, jangan main ke sungai. Kalau kamu nanti main ke hutan, dimakan hewan hutan terus biungmu ini gimana, Ro? Kamu jangan bikin susah biung. Kalau kamu main ke sungai, kalau kamu hanyut sungai, terus biungmu ini cari kamu di kemana, Ro? Iya, Yung. Aku ini benar-benar maling yang beruntung. Aku mau merampok di gudang harta. Di jalan malah ketemu perempuan-perempuan yang sedang bercengkrama. Apa artinya harta dibandingkan dengan perempuan-perempuan ini? Hei pencuri kurang ajar! Siapa yang menyuruhmu masuk ke dalam ruangan terlarang ini? Cepat keluar sebelum aku menghajarmu. Ternyata galak juga ya kamu. Gak salah dengar. Kamu mau menghajarku? Aku memang pengawal Gusri Sekar Tanjung. Siapapun yang berani menghalangi dia akan berhadapan dengan aku. Jadi putri cantik itu bernama Sekar Tanjung. Wah. Sebuah nama yang sangat cantik, secantik orangnya. Ikut aku cantik. Sekali lagi ku minta keluar dari sini sebelum aku menghajarmu. Jangan mengancam aku, Kamu meskipun prajurit, kamu cuma perempuan dan masih bau kencur. Mau melawan Ki Lembong, ya? Kamu tidak akan menang, cantik. Dasar maling kurang ajar. Ayo cepat keluar. Kamu mengancam aku. Sebelum kerismu akan menghadapku di sini. Diam di sini. Kamu kena ilmu totok, kamu nggak akan bisa bergerak ya. Anak manis, anak cantik, kerismu taruh di sini. Nanti kamu akan sadar ya. Ambil loh. Aku akan mendekati putrimu ya. Kamu diam aja di sini. Gini, ikut aku ya cantik. Jangan. Ikut aku ya cantik. Jangan Kisana. Aku tidak akan berbuat kurang ajar. Jangan. Makanya tenang aja ya. Diam cantik. Nah, ikut aku. Mohon lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Karena aku sangat dendam kepada kakakmu yang bernama Tunggul Ametung, si manusia congkak itu. Kin, aku mohon lepaskan aku. Aki kan orang baik. Aku memang maling. Dan tadi ketika aku menculik kamu, aku ingin berbuat jahat kepadamu. Ya, tapi karena kamu tampak memelas. Karena si Dedes itu tidak bisa ditembus dengan mantraku. Ya, namanya kan Dedes nih, bukan Dedes. Nyai, nggak budek kan? Lah dalah. Kamu bawa Cang. Bawa nih. Sini pinjam. Akan kupakai untuk memotong bibirmu yang monyong itu. Terus kelebihannya apa nih? Gadis itu dilindungi oleh kekuatan yang sangat sakti. Ilmu tenung dan guna-gunaku tidak bisa menembus pada dirinya. Dan lagi, si Dedes itu sudah dipersunting oleh Gusti Agung Tunggul Ametung. Dia seorang penguasa dari Tumapel. Jadi saya harus bagaimana nih? Ya kamu cari saja perempuan lain. Memang kamu berani merebut si Dedes itu dari Gusti Agung. Nah, cari saja perempuan lain. Nanti Nyai bantu. Sungguh nih, si Popong. Sebut saja nama perempuan itu. Nanti akan kupanggil dengan Aji Pak Melingku. Pasti dia datang. Kalau begitu, sama Nyai saja lah. Saya mau loh ini di suami Nyai. Sungguh nih, saya mau. Lah dalah, setan alas demit kuburan bacul buntung kue. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu,
Tak kutuk kamu jadi kadal beneran. Ampun Nyi, ampun. Saya mesti pulang saja. Saya nggak mau cucu-cucu jadi kadal. Mau kemana Ampun, kamu? Nyi, Cemeng? ampun. Ampun Nyi. Emangnya aku ini simbok demu. Minta tolong gak ngasih upah. Sini. Maaf Nyi, maaf. Ayo cepat. Minggat sana. Kanda Prabu, beban pikiran apa lagi dah yang membuat Kanda Prabu segelisah ini? Apakah masih ada hubungannya dengan ulah para Brahmana-Brahmana itu? Tidak. Saya sudah menganggap para Brahmana itu sudah pergi dari kerajaan Kediri. Mestinya mereka tahu dan paham kalau Prabu Danang Gendis adalah raja di Raja Kadiri sebagai titisan Batara Brahma. Seharusnya mereka menyembah. Tapi mengapa dia tidak menyembah? Kendedes putriku, ada petuah dari leluhur kita. Bunyinya begini. Ing jaman kuno lan wangking, nyepi tan ana bedane. Kekaruni aksa rumeksa marang para wanita. Muri suci mewah rahayu kalus ingkang dikala. Yang artinya begini. Mulai zaman dahulu kala hingga sekarang tidak ada bedanya sama sekali. Keduanya menginginkan untuk menjaga kehormatan wanita demi kesucian dan keselamatannya, terlepas dari segala bencana dan malapetaka. Iya, Biong. Segala apa yang Biong nasihatkan pada Ananda akan selalu Ananda ingat. Apa yang selama ini Ananda lakukan nerak angger-anggerin wanita, Yung? Tidak anakku, semua apa yang sudah kamu lakukan kepada sesama hidup, khususnya desa Payakanawijen, sudah membanggakan Bopo dan biungmu. Kamu anak seorang wesi, kembangkan terus sikap belas asih terhadap sesama manusia. Baiklah, Biong. Besok sebelum matahari terbit, Ananda ingin jalan-jalan mengitari paguyuban Panawijen. Juga sambil mencari daun-daunan yang bisa dijadikan untuk ramuan obat-obatan. Ananda tidur duluan ya, Yung. Tidurlah putriku. Semoga Dewata memberkati tidurmu, nak. Permisi Bu. Ya Nak, bolehkah saya bertanya? Ya boleh, mau bertanya apa Nak? Apa nama desa ini ya Bu? Oh ini namanya Desa Toyomarto Nak. Anak ini dari mana, mau kemana? Saya berasal dari suatu desa di lereng Gunung Kawi Bu. Segendeng nama desa saya. Oh jauh juga ya. Anak cantik ini siapa namanya? Nama saya Umang Ibu. Saya mencari kakak saya. Kakak saya berada di Keakuan Tumapel. Apakah benar jalan ini menuju Tumapel, Bu? Oh benar Nak. Anak ini lurus saja ya. Terus nanti ada ladang, ada sawah penduduk yang nggak begitu luas. Jangan lari, Kakang.
bahwa Bulu Pitu bukan raja kecil yang penakut. Benar Gusti Ratu. Prajurit-prajurit Bulu Pitu masih punya semangat yang membara dalam peperangan. Dahanapura harus kita kasih pelajaran agar tidak merasa yang paling hebat dan paling kuat. Ampun Gusti Prabu. Hamba sudah mendengar pembicaraan-pembicaraan yang sudah pasti kebenaran bahwa saat ini di Dahanapura sudah terjadi gejolak yang dilakukan oleh para Brahmana Seljuknya. Mereka sudah bersepakat untuk tidak lagi mau menyembah kepada Paduka. Dan mereka bermaksud tidak akan pernah menghadiri lagi apabila ada pasewakan laku. Itu yang hamba terima. Jadi mohon Paduka bisa bersikap. Baik, Dinda, sementara kau diam dulu, dengarkan pasewakan ini ya. Sang Resi, Iya. benar yang disampaikan oleh Kakang Patih tentang kondisi para Brahmana. Benar. Benar. Jadi benar. Kenapa? Kami para Brahmana yang ada di Wenangkon Kadiri tidak akan menyembah Paduka dan tidak akan lagi menghadiri Paseban aku. Kurang ajar, berani sekali menentang Prabu Dandang Gendis. Brahmana apa tidak tahu kalau yang menguasai Kadiri saat ini adalah Prabu Dandang Gendis, raja di raja, titisan Sang Hyang Brahma yang menguasai langit dan bumi. Seharusnya Anda itu menyembah pada Sang Hyang Brahma melalui Prabu Dandang Gendis. Kenapa tidak? Berani sekali para Brahmana menentang Prabu Dandang Gendis. Jelas berani menentang Paduka Gusti Prabu. Saya dan kawan-kawan tidak menentang Paduka. Hanya tidak setuju dengan sikap Paduka. Tidak setuju bukan berarti menentang. Di nagari manapun tidak pernah ada seorang Brahmana yang menyembah Raja Prabu Kertajaya. Boleh. Di raja, di tempat, di kerajaan manapun, Brahmana duduk sejajar pada kursi dampar kencana sejajar dengan raja. Tidak di Kadiri. Saya tegaskan tidak di Kadiri. Karena di Kadiri semua rakyat menyembah pada Prabu Dandang Gendis, termasuk para Brahmana. Jadi seharusnya para Brahmana juga sadar, lebih paham, lebih tahu bahwa Prabu Dandang Gendis adalah raja di raja, titisan Dewa Brahma. Mohon ampun Paduka. Kalau diizinkan saya akan bertanya kepada Resi Manik Maya. Silakan. Atas dasar apa Resi Manik Maya tidak mau menyembah kepada Paduka Sri Prabu Dandang Gendis? Atas dasar apa Paduka tidak akan mau menghadiri Pisawanan Agung ini? Kami sangat kecewa dengan sikap Paduka. Dahulu Prabu Kameswara sangat menghargai kami. Segala keputusan beliau tentang tata pemerintahan selalu minta pertimbangan. Minta pertimbangan dan saran dari para Brahmana. Jangan mengungkit-ungkit Rama Prabu yang sudah mangkat. Yang menjadi raja sekarang adalah Prabu Dandang Gendis. Jadi segala sesuatu aturan adalah hak mutlak Prabu Dandang Gendis. Apabila para Brahmana tidak setuju dan menentang Prabu Dandang Gendis,
Maka saya persilakan. Ampun Gusti. Tidak ada ampun. Di Dahanapura tidak ada orang yang harus berkata dua kali. Apa yang dikatakan sekali itulah yang menjadi keputusan. Oleh karena itu, saya persilakan meninggalkan Dahanapura. Semua pendeta yang tidak setuju pada Prabu Danang Gendis. Baiklah. Kami akan pergi dari telatah Dahanapura. Mohon pamit. Kakang Surwasiso. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak berkata yang tidak sebenarnya. Apa yang hamba katakan ternyata adalah sebuah bukti. Ternyata memang benar. Brahmana-brahmana itu sudah tidak ingin patuh lagi. Mohon ampun. Itu yang menjadi penyesalan saya. Kenapa demikian? Namun demikian, saya yakin di kerajaan-kerajaan kecil bawah Dahanapura, mereka akan mempengaruhi semua raja-raja kecil. Oleh karena itu saya perintahkan semua kerajaan-kerajaan kecil di bawah Dahanapura, kalian harus datangi dan melarang semua pendeta untuk berlindung di daerah-daerah tersebut, termasuk di Bulu Pitu. Baiklah Gusti Prabu. Segala titah paduka hamba jujur budi. Perkenankan kami segera menjalankan titah paduka. Segera pergi, silakan. Baik. Hari ini Nyai, kita sangat beruntung. Si Mokowu yang sombong itu pasti sangat bangga dengan obat kita. Bukan Gusti aku aja Kakang yang seneng, tapi Kakang kan seneng, lebih seneng. Maksudnya Nyai? Ya, karena Kakang akan menghadiahkan kemenangan ini untuk istri yang muda. Loh, kenapa Nyai baru ngomong sekarang? Coba kalau dulu Nyai punya anak, saya gak mungkin cari wanita lain. Dasar laki-laki, banyak alasan. Mentang-mentang aku udah tua, cari yang lebih muda dan bahenol. Beban pikiran apakah yang membuat Kanda Prabu gelisah ini? Apakah masih ada hubungannya dengan ulah para Brahmana-Brahmana itu? Tidak. Engsun sudah menganggap para Brahmana sudah pergi dari Kediri. Mereka mestinya tahu diri bahwa Engsun adalah raja di raja Kediri. Mahaprabu Danang Gendis keturunan Dewa Brahma. Harusnya mereka menyembah kepada Engsun, tapi mereka tidak mau. Memang keterlaluan. Dinda. Kanda Prabu memang benar. Tapi Dinda melihat Kanda Prabu tampak kelihatan letih, gelisah, dan sudah beberapa hari makanan yang telah disediakan oleh juru istana tidak paduka santap. Kanda Prabu sangat-sangat membutuhkan istirahat. Dinda, bagaimana Engsun bisa istirahat kalau para pengacau-pengacau bertopeng yang berada di wilayah timur, berada di lereng Gunung Semeru masih tetap merajalela, mengganggu masyarakat di Kediri? Andai kata Tunggul Ametung masih ada di sini, mereka akan ditumpas habis oleh Tunggul Ametung. Tapi Tunggul Ametung sudah berada di Tungmapel. Jadi was-was. Bagaimana pendapatmu, Dinda? Kalau memang seperti itu, kenapa Paduka tidak memanggil Adimas Tunggul Ametung untuk kembali ke Kadiri? Di Kadiri masih ada Kakang Patih Suryawasesa. Apakah dia tidak bisa kita andalkan? Dinda, Suryawasesa sudah terlalu tua. Memang saya berniat untuk memanggil kembali Tunggul Ametung untuk pergi ke Kediri.
adalah tangan kananku. Maling itu benar-benar membuat darahku naik hingga ubun-ubun. Jika dia kutangkap nanti, akan kupatahkan batang lehernya. Jangan khawatir, Gusti. Bila sudah Gusti tangkap maling itu, pasrahkan, serahkan Berkebo Ijo, akan ku remas-remas jantungnya. Oh, Sekar Tanjung. Ya, Dia adalah adik perempuanku satu-satunya. Kasihan dia. benar Gusti. Aku pun tidak terima kami sebagai panglima perang darat Mapel. Saya yang bertanggung jawab. Harus ketemu adik Gusti. Ya. Lalu kita cari di mana? Kita sudah jauh Gusti dan itu Mapel. Seberapa jauh pun tidak masalah. Iya. Sampai ke lubang semut pun kita akan cari. Mari Gusti. Ayo.